Baik teman-teman, ini adalah TV LED Polytron 32 in dengan kendala ada suara nggak ada gambar ya teman-teman. Kerusakan seperti ini tidak selalu melulu BL nya yang mati ya. Jadi kalau yang ini adalah panelnya yang zonk. Bisa kita cek, kita ketuk-ketuk di sini. Ini menandakan lampu BL nya yang masih hidup, jadi LCD nya yang mati, yang ngeblank ya. Tipe seri Polytron seperti ini nih sering terjadi kerusakan seperti ini teman-teman ya. Untuk Polytron, jenis Polytron 32 in seri yang seperti ini, kita lihat belakangnya. Ya tuh PLD 32T7511. Ini yang model menggunakan speaker tower atau speaker di luar ya. Ini seperti ini, sering terjadi kerusakan seperti ini, ngeblank, LCD nya tidak mengeluarkan gambar karena ada bagian jalur kanan atau kiri yang rusak. Oke teman-teman, kita langsung eksekusi saja TV ini, apakah masih bisa diperbaiki atau tidak. Check it out. Teman-teman, ini TV nya sesudah saya bongkar ya, kondisinya seperti ini. Jadi sebelum melakukan eksekusi atau apa yang harus kita perbaiki, kita terlebih dahulu harus melakukan pengukuran yang akurat untuk menentukan apa yang harus kita lakukan teman-teman ya. Jadi untuk kerusakan TV tidak ada gambarnya ya, ada suara tidak ada gambarnya, kita haruslah mengecek bagian tikon di sini. Kita harus ukur masing-masing tegangannya ya teman-teman ya. Sekarang saya akan coba ukur di sini. Yang pertama kita ukur dulu tegangan bagian 12 volt di sini teman-teman ya. Tegangan 12 volt. Kita hidupkan dulu TV-nya, lalu kita ukur bagian 12 volt. Di sini ada teman-teman ya. Oke. Saya tinggikan dulu kameranya. Ya. Ya teman-teman ya, sekali lagi kita harus cek dulu tegangannya. Kita siapkan alat pengukurnya yaitu multitester. Saya menggunakan multitester analog teman-teman ya, karena memang biasanya menggunakan ini, jadi kita gunakan yang sudah biasa saja. Di sini harus ada tegangan 12 volt. Ini ada teman-teman. Lalu kita cek bagian ini teman-teman ya. Kita zoom. Bisa kita lihat di sini. Kita pastikan. Ini adalah tegangan VCC 1, di sini. Ini tidak ada, kosong. Ini juga tidak ada. Lalu kita ukur ke VGH. VGH juga 0 teman-teman ya. Hanya 12 voltnya saja yang ada arusnya teman-teman. Untuk memastikannya sebelumnya kita nyalakan lalu hidupkan kembali apakah VGH ini mau berdenyut teman-teman ya. Kita matikan dulu.
TV-nya, lalu kita letakkan di pin VGH atau V-on. Di sini tertulis V-on ya teman-teman. Lalu kita perhatikan apakah ada denyutan di multitesternya. Ini saya matikan saja ya. Kita hidupkan TV-nya. Oke teman-teman, kita ulang lagi. Pastikan untuk groundnya ini menempel ya. Nah, ini menempel. Kita letakkan lagi VGH nya. Ya, sempat berdenyut ya, artinya VGH sempat keluar namun dia terprotek teman-teman ya. Jadi IC ini terprotek sehingga untuk V-on di sini, V-on atau VGH-nya tidak memunculkan tegangan sehingga mengakibatkan arus yang masuk ke fleksibel ini tidak keluar ya teman-teman ya, tidak bisa masuk ke panel, mengakibatkan panel atau layar LCD-nya blank. Saya akan melakukan pemotongan jalur. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, pemotongan jalur itu bisa dilakukan di sebelah kanan atau sebelah kiri. Hanya saja ketika kita memotong jalur kita harus berhati-hati. Kemudian pemotongan jalur harus dilakukan dengan benar, karena jika kita salah memotong jalur kita harus menyambungnya kembali lalu berpindah ke yang sebelahnya. Jadi untuk melakukan pemotongan jalur itu ada ilmunya teman-teman ya, nggak sembarangan main potong jalur saja sudah itu nggak bisa nyambungnya. Itu yang jadi masalah yang sering terjadi pada teknisi saat ini. Jadi kebanyakan TV yang dilempar kemari adalah TV-TV yang gagal untuk pemotongan jalur. Setelah melakukan pemotongan jalur ternyata mereka tidak berhasil menyambungnya kembali. Kalian bisa lihat di sini ya, jalurnya sangat kecil sekali, memang sangat sulit untuk menyambungnya. Kalau kita benar-benar melakukannya dengan prosedur yang benar dalam pemotongan, maka akan bisa disambung kembali. Bagaimanakah cara pemotongan jalur yang benar? Mari kita lihat teman-teman, check it out. Oke teman-teman, ini sudah saya siapkan tempat pemotongannya ya. Beginilah cara memotong jalur. Sebelum kita potong, kita kupas dulu sedikit fleksibelnya. Jadi yang dipotong adalah jalur yang di bawah fleksibel ya teman-teman, jangan yang di atas, karena untuk penyambungan jika dia yang di bawah fleksibel, kita buka dulu fleksibelnya sedikit lalu kita potong, itu penyambungnya lebih mudah. Kalau dia yang di atas itu lebih kecil jalurnya dan kalau disambung lebih sulit. Jadi penampakannya seperti ini teman-teman, kita zoom. Ya, kita zoom dulu ya teman-teman. Nah seperti itu penampakannya. Siapkan jalur yang akan dipotong, fleksibelnya dikupas sedikit, baru kita kerik. Kita kerik ya. Ya, kelihatan teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita nyalakan, nah seperti ini. Ini adalah jalur-jalur yang siap dipotong teman-teman. Sebelum dipotong, lakukan dulu pengerikan di sini. Pengerikan. Jadi jangan dipotong baru dikerik. Kita kerik dulu. Karena nanti setelah lakukan pemotongan, jika dikerik lagi dia akan menambah lebar jalur yang dipotong. Untuk menyambungnya sulit ya teman-teman. Sekarang kita coba lakukan pemotongan, dan untuk memotongnya tidak harus terlalu lebar teman-teman ya. Usahakan arahnya miring ke atas atau ke bawah, supaya nanti ketika penyambungan itu mudah untuk menempelkannya ya. Mudah-mudahan ini tidak salah jalur yang akan dipotong sehingga kita tidak perlu melakukan penyambungan. Oke, saya akan coba potong. Dan jangan lupa untuk pemotongan gunakan karter yang baru, jangan karter yang sudah berkarat, karena
akan mempengaruhi kehalusan dalam pemotongannya. Oke teman-teman, check it out. Oke teman-teman, ini jalurnya sudah saya potong. Jadi penampakannya seperti itu ya. Ini dipotong, arahnya agak ke atas. Jadi supaya bisa dilakukan penyambungan kembali jika ada salah potong teman-teman. Dan sekarang kita cek apakah tegangan PGH nya sudah muncul. Tegangan PGH apakah sudah muncul di sini? Kita lihat teman-teman. Ya, ternyata jarumnya tidak bergerak, artinya ada salah pemotongan dalam jalur ya. Kita harus menyambungnya kembali. Mudah-mudahan penyambungannya mudah ya, karena dalam pengerikan tadi sudah langkah-langkahnya sudah benar. Sekarang kita coba sambung kembali teman-teman. Oke, check it out. Oke teman-teman, jalurnya sudah berhasil saya sambung ya. Di sini saya hanya menyambung 2 jalur di sebelah kirinya teman-teman ya. Jadi yang sebelah kiri sebelah sini saya sambungkan 2 jalur. Lalu yang sebelah kanan saya perpanjang sampai sekitar, kalau di total semuanya sekitar 12 jalur teman-teman ya. 12 jalur di sini. Jadi untuk 2 yang sebelah kiri ini ternyata memang tidak boleh dipotong teman-teman ya. Ini adalah kalau kita ukur di sini, ini titik ini tidak boleh, jalur yang ada di titik ini tidak boleh dipotong. Kemudian sekarang kita cek tegangan untuk VGH nya ya teman-teman ya. V on atau VGH nya. Oke, saya matikan, bukan lagi. Ternyata terjadi konslet. Semoga tidak merusak IC nya teman-teman ya. Kita cek di sini ya, VGH nya sudah muncul teman-teman ya. Sudah ada tegangannya. Ini menandakan VGH nya sudah muncul, IC nya tidak terprotek. Lalu kita lihat penampakannya teman-teman. Ini sudah saya kasih antena ya. Nah, gambarnya sudah muncul teman-teman. Jadi ketika VGH sudah tidak terprotek lagi, IC nya sudah tidak terprotek, VGH muncul, lalu gambarnya juga ikut muncul. Oke teman-teman, saya pasang dulu casingnya, nanti baru kita bahas lagi. Oke, check it out. Oke teman-teman, inilah penampakan TV nya setelah dipasang casing kembali ya. TV berhasil muncul gambarnya kembali, walaupun tidak sehalus aslinya. Di sini maksudnya tidak sehalus aslinya. Kalau kita perhatikan lebih detail ya, di sini gambarnya ada garis-garisnya halus ya, garis-garis muncul garis-garis, jadi seperti pikselnya yang kasar. Oke, seperti itu. Jadi itulah adalah efek dari jika kita potong jalur. Ini jalur yang dibuang, dia tidak bisa mengeluarkan piksel lagi ya, atau arus lagi di dalam LCD panelnya, sehingga mengganggu atau merusak gambar aslinya ya, yang tidak sehalus gambar aslinya. Inilah efek dari pemotongan jalur, pasti gambarnya akan lebih kasar. Oke teman-teman, demikian tutorial hari ini, yaitu pemotongan jalur. Yang kita tegaskan di sini, mengapa apabila teknisi itu memotong jalur,
tetap aja ngeblank, berarti ada kesalahan ya. Di sini tadi juga saya melakukan kesalahan, ada 2 jalur yang seharusnya tidak dipotong, ternyata harus terpotong juga, dan saya sambung kembali dan akhirnya TV pun berhasil menyala atau ada gambarnya. Baik teman-teman, jika ada komentar, ada kritikan, saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi untuk konsultasi silakan di komentar atau di halaman saja ya, tidak di WA ya. Kadang-kadang WA tidak saya jawab karena lagi sibuk servis, silakan chat aja. Untuk telepon kadang tidak diangkat. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder.